Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh sebangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lupitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa. Rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Kiai Haji Abdul Razak ya, menyampaikan bagaimana terkait dengan perlakuan-perlakuan yang tidak baik, perlakuan-perlakuan arogansi oknum-oknum apa yang disebutlah sebagai habaib. Apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Abdul Razak ini karena selalu mendapat aduan daripada masyarakat luas terkait hal tersebut. Memang kalau mereka-mereka yang tidak mau peduli terhadap bagaimana kejadian-kejadian di masyarakat luas, yang notabene di lapangan mengalami perlakuan-perlakuan yang tidak baik oleh oknum habaib inilah, maka tentunya akan beranggapan bahwa itu adalah hanya segelintir saja, satu dua saja. Apalagi apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Miftahul Ahyar itu juga menyinggung hanya segelintir saja, karena beliau tidak mengetahui kedudukan yang sebenarnya bagaimana di lapangan ulah beberapa oknum, bahkan banyak, tidak hanya satu dua. Maka ini ditangkap oleh Kiai Haji Abdul Razak untuk disampaikan di khalayak perlunya sebuah pemahaman pokok bagaimana menanggulangi bentuk ketidakadilan yang dilakukan oleh oknum-oknum habaib yang mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang senangnya meminta dengan memaksa, juga mendoktrin sebagai ahli surga. Tentunya ini sebagai bentuk seorang ulama atau kiai bisa membendung hal tersebut. Lebih jelasnya mari kita simak bagaimana Kiai Haji Abdul Razak menyampaikan hal tersebut lewat video berikut ini. Sekali lagi mohon maaf, NKRI Hakamatul Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang sampai hari ini terjadi adalah kemudian timbullah perilaku kesemena-menaan dari para oknum-oknum habaib. Kan begitu. Dan yang paling tidak mengenakan adalah ketika mereka menggunakan narasi dan doktrin-doktrin seperti begini. Dari zaman dahulu, para alim, para ulama, guru-guru kita, dari mulai Mbah Syekh Nawawi Banten, kan begitu biasanya. Dari Haddatus Syekh Mbah Khalil Bangkalan, dari Haddatus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, dari Haddatus Syekh Mbah Mun Sarang, kan biasanya begitu yang dipakai, yang digunakan nama-nama kebesaran guru-guru kita, yang kalau kita mendengarnya sudah kelepek-kelepek kita. Tidak ada mereka yang berani untuk mengoreksi nasab para habaib. Ini orang baru kemarin baru punya kitab 1, 2, 3 sudah berani mengoreksi nasab habaib. Kata-kata itu didengar oleh orang-orang yang polos model kita. Apa yang terjadi adalah suudzon, prasangka buruk, seolah-olah kiai-kiai yang meragukan nasab mereka adalah kiai-kiai yang suul adab kepada guru-gurunya. Betul tidak? Padahal kalau kita mau jujur, saudaraku yang baik, saudaraku yang budiman dimanapun berada, zaman dahulu dan sekarang itu kenyataannya beda. Dulu saya temui zaman saya masih kecil ya, kalau ketemu habaib itu bawaannya adem, ayem, tentrem, enak, alim, nasihatnya itu mencerahkan. Dulu ada habaib yang di daerah kita itu namanya Syekh Hamzah Asy'ath. Itu beliau saja saking tawadhu'nya kepada kiai-kiai yang ada di daerah, ada di kampung saat itu, enggak berani mendirikan pesantren. Yang beliau dirikan itu masjid untuk berkumpulnya para jamaah untuk sholat bersama. Bukan apa-apa, bukan karena beliau tidak punya ilmu alim, beliau ini hafidz Quran, tapi karena tawadhu,
Susah dibayangkan lah bahasanya kepada para kiai, para alim, para ulama di kampung setempat. Apa yang terjadi? Para kiai, para alim, para ulama di kampung atau di daerah dimanapun berada itu, mereka itu punya prinsip ketawaduan itu menjadikan hati kita meleleh dan harus dibahas dengan ketawaduan yang sama, sehingga tidak ada alasan bagi mereka untuk memungkiri, mengingkari tentang nasab mereka. Ditambah lagi dengan sukhrah wal iftadah, mereka sudah meyakini masyhurnya, mereka sudah berhusnudzon masyhurnya mereka itu adalah orang-orang yang alim, yang tawadhu, adalah pantas sebagai dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang sekarang terjadi kan beda. Mengaku dzurriyyah Nabi, congkaknya melebihi kecongkaan yang paling congkak, akhlaknya tidak terjaga, lisannya menyakitkan hati, tutur katanya memprovokasi. Tidak enak diomongin lah. Kan semua bisa melihat sendiri itu yang ada di YouTube. Apa yang kemudian terjadi? Ulama-ulama kiwari, ulama-ulama zaman sekarang kan bertanya-tanya, apa benar sih orang model begini ini dzurriyyah Nabi? Ditambah lagi dengan masalah pernasaban itu sudah ada sejak dari zaman bahula, sudah ratusan tahun bahkan ribuan tahun yang lalu. Akhirnya para ulama-ulama yang punya keberanian dan alim alama punya ilmu inilah, mereka membuka kembali kitab nasab dan benar ditemukan bahwasanya dzurriyyah Sayyid Ahmad bin Isa tidak ada ditemukan di kitab-kitab yang tahunnya mendekati tahun saat itu adanya seorang putra beliau yang disebut sebagai Ubadillah atau disebut sebagai Abdullah. Itu kan diselidiki, dikaji ulang, akhirnya saya menamakan itulah yang disebut dengan hasanah ilmu. Timbullah keputusan sekarang, sebagian menganggap rungkat, munqati', tidak tersambung, tidak ada, diada-adakan. Bahkan dalam beberapa kitab itu tersambung melalui mimpi yang seperti pernah saya sampaikan dulu. Beda zaman, dan itu biarkan saja sebagai hasanah ilmu pengetahuan.